Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang air kecil atau yang disebut juga urinasi, berkemih, kencing atau pipis adalah proses pengeluaran urin dari kandung kemih melalui uretra keluar tubuh. Islam adalah agama yang sempurna. Sampai-sampai untuk urusan buang air kecil saja sudah diatur dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Pada kultum hari ini sedikitnya ada 7 larangan jika kita melakukan buang air kecil. Yang pertama adalah janganlah buang air kecil menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari sebagian ulama, dan di Indonesia kebanyakan mengambil pendapat haram jika di tempat terbuka, dan pendapat boleh jika berada di dalam bangunan atau tempat yang tertutup. Selanjutnya yang kedua adalah dilarang membuang air kecil di air yang menggenang dan tidak mengalir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan larangan buang air kecil di air yang tergenang, karena dapat menyebabkan najis dan menimbulkan penyakit, dan menjadi haram hukumnya jika air tersebut memudaratkan atau merugikan orang lain. Yang ketiga adalah dilarang buang air kecil di tempat umum atau di jalanan umum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda yang artinya, hindarilah oleh kalian 2 orang yang akan mendatangkan laknat. Mereka berkata, apakah 2 orang yang akan mendapatkan laknat itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang membuat hajat di jalanan umum atau di tempat mereka bernaung. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, yaitu tidak bersuci ketika sesudah buang air kecil. Kebanyakan yang melakukan ini adalah kaum pria. Mungkin karena saking gampangnya dalam proses buang air kecil ataupun apapun itu, sehingga mereka menjadi lupa untuk bersuci ketika sudah buang air kecil. Hal ini dapat mengakibatkan orang yang melakukan hal tersebut mendapatkan siksa kubur di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pada makam pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing, dan orang kedua disiksa karena dirinya berjalan ke sana kemari menebarkan fitnah atau adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah juga berkata, bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena mayoritas azab kubur disebabkan oleh permasalahan air kencing. Selanjutnya yang kelima adalah berbicara dengan orang lain ketika buang air kecil. Rasulullah SAW bersabda, jika 2 orang sedang buang air, hendaklah keduanya saling menutup diri dari temannya, dan juga tidak saling berbicara saat buang hajat tersebut, karena Allah murka dengan perbuatan yang demikian. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang buang hajat. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bersuci setelah buang hajat menggunakan tangan kanan.
Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja atau bersuci dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir adalah larangan buang air kecil sambil berdiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, janganlah dipercaya. Rasulullah SAW tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Larangan ini berlaku karena dikhawatirkan najis yang berasal dari air kencing memercik mengenai dan menempel pada celana atau pakaian yang dikenakan, sehingga membuat ibadah yang dilakukan tidak sah bila tidak dibersihkan. Demikianlah 7 larangan dalam urusan buang air kecil. Semoga kita dapat merubah kebiasaan yang umumnya kita langgar dari larangan-larangan yang telah disampaikan. Semoga Allah mengampuni kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.